Raja Pansel masih tetap eksis tampil di depan atas jalur Singing Hilir Tua Sapi Lubuk Pulian. Begitu juga di belakang kita lihat hilir yang kedua, hampir sama sudah. Mambang Pulau Lais dari Tambak Kuala Cinaku Indragiri Hulu sebelah kiri tampil percaya diri, tampil di depan. Kilek Binuang Nagori Basoko dari Pesekian Kecamatan Cerempi yang berada di sebelah kanan, Indragiri Hulu sebelah kiri, Kuantan Singi yang berada di sebelah kanan. Nampaknya pada hilir yang kedua ini memang Indragiri Hulu tampil meyakinkan karena haluannya sudah mendahului haluan jalur dari Kilek Binuang Nagori Basoko ini. Pada hilir yang pertama tinggal beberapa meter saja, Lipan Baru Gonteng Batua tetap berada di depan. Belum dapat kita pastikan. Yang jelas pada saat ini satu pancang saja jarak antara hilir pertama, kedua dan ketiga. Demikian, yang jelas pada masuk sudah hilir yang pertama. Hilir yang kedua masih Mambang Pulau Lais masih unggul di depan. Indragiri Hulu sebelah kiri ini terhadap Kilek Binuang Nagori Basoko Pesekian Cerempi yang berada di sebelah kanan. Apakah Mambang ini masih tampil di depan? Yang jelas perjuangan mereka tinggal beberapa meter ke depan. Nah, masuk sudah hilir yang ketiga, Rantai Emas. Rantai Emas seberang tali. Berhadapan dengan selendang putih Binuang Sapi dari Pulau Deras berada di sebelah kanan pada saat ini. Nampaknya Rantai Emas dari seberang Teluk Hilir masih terlihat haluannya di depan atas haluan jalur selendang putih Binuang Sakti yang berada di sebelah kanan pada saat ini. Nah, bahkan yang lebih mengejutkan adalah pada hilir keempat, pada di mana jalur yang berada sebelah kanan Keramat Jubah Merah jauh di depan atas haluan Limbago Sapi yang berada masih di belakang pada hilir yang keempat ini. Yang jelas nampaknya 4 kali hilir sudah diluncurkan. Nampaknya tidak jauh berjarak antara satu hilir pertama, kedua, bahkan sampai keempat ini. Namun yang jelas kita berharap dapat berputar kembali kawasan pancang pemirsa yang kelima. Muara Lembu yang tadinya pada saat ketika pancang ketiga tertinggal, pada saat ini bahkan mereka mendahului atas haluan jalur Limpato Keramat Tiga Muaro yang di belakangnya juga disusul oleh batu lompatan Halimau Kompe Kinali dengan Pendekar Siano Alam Bakucak dari Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik. Nah, nampaknya masih Desa Muara Lembu yang berada di depan atas jalur Limpato Keramat Tiga Muaro yang berada di sebelah kiri dari jalur Koto Inuman. Nah, inilah nampaknya perpaduan yang selalu dengan bermacam teka-teki belum dapat kita jawab. Yang jelas Muara Lembu yang pada saat ini benar-benar eksis tampil di depan atas haluan jalur Limpato Keramat Tiga Muaro yang pada saat ini berusaha untuk menyamakan haluan Pendekar Jembek Sakti dari Muara Lembu masih eksis di depan, masih tertinggal Keramat Limpato Tiga Muaro belum dapat kita pastikan. Nah, masuk, silakan berputar. Sementara pada hilir yang ketujuh, batu lompatan Harimau Kompe Kinali tenang saja nampaknya mendayung pada hilir yang ketujuh. Yang jelas Pendekar Siano Alam Bakucak berusaha untuk menyamakan, tinggal beberapa meter perjuangan mereka akan berakhir. Sementara disusul pada hilir ke-8 Dubalang Rajo dari STT Kuansing yang berada di sebelah kiri berhadapan dengan jalur Balam Pamike SPSI Kuantan Singi sebelah kanan. Pada saat ini SPSI Kuantan Singi mendahului atas jalur STT Kuansing yang berada di sebelah kiri. Belum dapat kita pastikan, mereka tetap berusaha untuk menyamakan antara STT dengan SPSI Kuantan Singi. Bahkan SPSI masih berada di depan atas haluan jalur STT yang berada di sebelah kiri. Nah, STTUS nampaknya pada saat ini berusaha menyamakan, belum dapat kita pastikan mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Batu jalur tradisional tingkat nasional di Kabupaten Kuantan Singi tahun 2011
dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-66 tanggal 23 Juli 2011. Hari pertama, hilir pertama, Tua Sakti Lingkuak Pualian dari Desa Koto Baru, Kecamatan Sigini Hilir, jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Lipan Baru Gontiang Batuah Raja Ponsel dari Desa Tanjung, Kecamatan Hulu Kuantan, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Lipan Baru Gontiang Batuah Raja Ponsel. Hilir kedua, Mambang Pulau Lais dari Desa Tambak, Kabupaten Indragiri Hulu, jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Kile Binuang Nagori Basako dari Desa Pasikan, Kecamatan Slensi, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Mambang Pulau Lais. Di Desa Seberang Tanah Hilir, Kecamatan Pantan Tengah, jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Selendang Putih Binuang Sati dari Desa Prodele, Kecamatan Pangean, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Rantai Emas. Hilir yang keempat, Limbago Sati dari Desa Kota, Kecamatan Pantan Tengah, jalan Desa Dimingkoman, Kecamatan Pantan Mudik, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Batu Lompatan Harimau Konte. Baik, saudara pendengar, para penonton, para pengunjung di arena tepian Rasa Hulu Kuantan, hilir demi hilir sudah kita lewati. Sementara di haluan jalur Congkaman Orang Putih dari Kampung Baru Sentajo, atas haluan jalur Rajo Duyung yang berada di sebelah kanan ketika mereka melintas atau membelah pancang pemirsa yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemirsa yang keempat. Nampaknya Congkaman Orang Putih masih terlihat eksis di depan, walaupun hanya beberapa sentimeter saja di depan, tetapi jalur Rajo Duyung memperpendek sudah kekalahannya, tetapi mereka tetap berusaha sekuat tenaga untuk tampil lebih di depan atas haluan lawan. Yang jelas Congkaman Orang Putih Kampung Baru Sentajo pada saat ini nampaknya memang sedikit saja di depan atas haluan jalur Rajo Duyung dari Koto Lubuk Jambi ini, yang pada saat ini meluncur sedikit demi sedikit haluan jalur sebelah kanan. Pada saat ini Rajo Duyung yang tadinya tertinggal pada saat ini bahkan menyamai haluan jalur Congkaman Orang Putih, bahkan pada saat ini ambil sudah kembali kemenangan sementara di haluan jalur Rajo Duyung yang berada di sebelah kanan pada saat ini. Nah, nampaknya imbang sudah perpacuan hilir yang ke-13 ini. Congkaman Orang Putih pun berusaha kembali mengambil alih kemenangan yang tadinya sudah dia usahakan pada pancang pemirsa yang kelima. Yang jelas pada saat ini, nah sedikit demi sedikit kembali Congkaman Orang Putih dari sebelah kiri ini nampaknya menyamakan kembali haluannya dengan haluan jalur Rajo Duyung yang berada di sebelah kanan. Apa yang terjadi belum dapat kita pastikan. Masuk, benar-benar berpacu pada hilir yang ke-13 ini. Segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Nah, inilah jalur Sapu Jagat Sogar Biso dari Dinas Pasar Kuantan sini. Ular Putih Lingko Biso membelah pancang pemirsa yang keempat, berpacu pada saat ini bahkan hampir saja sampai pada pancang pemirsa yang kelima. Nampaknya jalur yang berada di sebelah kanan Ular Putih Linggar Biso ini dari Pulau Kulur Basrah, Kecamatan Kuantan Hilir, masih berada di depan atas haluan jalur Sapu Jagat
dari Dinas Pasar Kebersihan Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, inilah jalur ular putih Linggo Piso Pulau Pulur Basra, Kecamatan Kuantan Hilir. Walaupun pada saat ini belum sampai ke garis finish, tetapi yang jelas haluan mereka, haluan jalur ular putih ini masih berada di depan atas jalur sapu jagat Dinas Pasar Kebersihan Kabupaten Kuantan Singingi. Berhenti mendayung bahkan masuk sudah hilir ke-14. Sementara hilir ke-15 Carano Kuansing Kototu Kopa, Rajo Dupalang Mudo Kuantan Siberakun nampaknya gagal dilepas. Berada di depan sedikit atas saluran jalur Rajab Wali Pulau Emas dari Morotombang, Kecamatan Kuantan Mudik yang berada di sebelah kiri. Walaupun tadi tertinggal ketika pertengahan pancang pemisah yang keempat, nampaknya jalur Raja Wali Pulau Emas ini berusaha untuk menyamakan haluan. Bahkan yang ke-13 Congkaman Olang Putih dari Desa Kampung Baru Stalur, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Rajo Duluang dari Desa Gunung, Kecamatan Gunung Tuar, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Congkaman Olang Putih. Hilir yang ke-14 Sapu Jagat Cogar Biso dari Dinas Pasar Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kiri, berhadapan dengan ular putih Linggo Biso dari Desa Pulau Kulur, Kecamatan Kuantan Hilir, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah ular putih Linggo Biso. Nah, inilah juri yang ke-6 Sialang Soko Putri Mandi dari Pranap, nampaknya masih asis di depan atas Raja Wali Pulau Emas dari Tombang Morotombang dari Kuantan Mudik ini. Belum dapat kita pastikan, masih berusaha untuk menyamakan haluan. Masuk, segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Mereka berada di pertengahan pancang pemisah yang keempat ini. Nampaknya haluan jalur Putri Keramat Mayang Sari berusaha untuk kembali ambil kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Mutiara Sepakat Jaya Kuantan Banjar Nantigo. Pada saat ini membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang yang kelima ini. Nampaknya jalur Putri Keramat Mayang Sari dari Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik masih terlihat di depan saja, sedikit saja atas haluan jalur Mutiara Sepakat yang berada di sebelah kiri. Terjatuh sudah satu orang atlet perpacuan dari Mutiara Sepakat Jaya Kuantan. Yang jelas nampaknya Putri Keramat Mayang Sari memang berada di depan atas haluan jalur Mutiara Sepakat Jaya Kuantan yang berada di sebelah kiri. Walaupun pada saat ini mereka baru di kawasan atau di pertengahan pancang pemisah yang terakhir ini, nampaknya Putri Keramat masih terlihat di depan atas haluan jalur Mutiara Sepakat yang berada di sebelah kiri. Tinggal beberapa meter perjuangan mereka akan berakhir. Yang jelas kedua buah jalur masih telah berpacu. Nah, masuk sudah hilir ke-17. Setelah batal pemanggilan hilir ke-18, sekarang hilir ke-19 Batang Kuantan mendahului haluan jalur Gabak Putri Sungai Sakti yang berada di sebelah kiri. Pada saat ini berdiri sudah ketika mereka hampir saja membelah, bahkan melintas sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Memang si tukang tari melenggang-lenggok di sebelah ujung ataupun sebelah depan dengan haluan jalur penentuan Batang Kuantan dari Desa Sawah, karena memang jarak antara haluan kedua buah jalur ini memang masih jauh kami kira. Nampaknya penentuan Batang Kuantan membelah sudah pancang pemisah yang kelima, sementara Gabak Putri belum melintas di pancang pemisah yang kelima ini. Semangat tidak begitu terlihat ataupun tidak surut kami kira. Kedua buah jalur masih berpacu secara habis-habisan, walaupun penentuan Batang Kuantan sudah jauh di depan atas haluan jalur Gabak Putri Sungai Sakti yang berada di sebelah kiri. Sementara hilir ke-20 juga sudah dilepas Tori Pusako Tanjung Medang berhadapan dengan Selendang Dewa Bukit Keramat yang berada di sebelah kanan. Nah, nampaknya tinggal beberapa sentimeter hilir ke-19 masuk sudah segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Hilir yang ke-20 Tori Pusako Tanjung Medang yang berada di sebelah kiri nampaknya hampir menyamai haluan jalur Selendang Dewa Bukit Keramat dari Teluk Beringin, Kecamatan Gunung Tuar yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Ya, pada saat ini si tukang tari melihat ke belakang untuk memberikan semangat kepada atlet perpacuan dari Selendang
Dewa Bukit Keramat yang berada di sebelah kanan ini, karena pada saat ini nampaknya selendang Dewa Bukit Keramat ini memang masih eksis tampil di depan atas haluan jalur Kori Pusako dari Tanjung Medang Hulu Kuantan yang berada di sebelah kiri. Santai saja pendayung kedua jalur ini. Yang jelas hilir ke-21 juga sudah dilepas. STIP Kuansing atau Stip Kuansing sebelah kiri, Tua Dato Imbang di Alam Petai, maksud kami Petalongan Indragiri Hulu sebelah kanan. Pada saat ini nampaknya jalur Tua Dato Imbang di Alam ini masih terlihat memang terlalu jauh atas saluran jalur STP Kuantan Singi sebelah kiri pada saat ini, sementara Indragiri Hulu berada di sebelah kanan. Yang jelas nampaknya Tua Dato Imbang di Alam Petalongan Indragiri Hulu ini memang pada saat ini santai saja ketika berada di pertengahan pancang pemisah yang terakhir, sementara jalur STIP Kuansing ini berusaha untuk menyamakan haluan, walaupun pada saat ini tinggal beberapa meter hingga garis finish akan sampai ke garis finish kedua buah jalur ini, tetapi mereka tetap mendayung jalurnya sampai ke finish. Tinggal beberapa sentimeter masuk sudah hilir ke-21. Segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Sementara hilir ke-22 belum dipanggil oleh panitia pancang pelepas. Lilitan akar bunga merah Pulau Kopong Sentajo, Peradaban dan Pendekar Hulu Bukit Tabandang dan Lubu Ambacang Hulu Kuantan sebelah kanan. Pada saat berlaku di kawasan pancang pemisah yang keempat, lilitan akar bunga merah masih eksis di depan atas haluan jalur Pendekar Hulu Bukit Tabandang yang berada di sebelah kanan, yang walaupun pernah menjuarai beberapa tahun. Ke-20 dari Pusako, dari Desa Tanjung Medang, Kecamatan Hulu Kuantan jalan sebelah kiri, berhadapan dengan selendang Dewa Bukit Keramat dari Desa Teluk Beringin, Kecamatan Gunung Toar jalan sebelah kanan. Yang menang adalah selendang Dewa Bukit Keramat. Nah, yang tadinya tertinggal Pendekar Hulu Bukit Tabandang sedikit demi sedikit nampaknya bisa menyamakan haluan dengan lilitan akar bunga merah Pulau Kopong Sentajo. Nampaknya Pendekar Hulu Bukit Tabandang pada saat ini melejit, nampaknya hampir saja mendahului lilitan akar bunga merah dari Pulau Kopong Sentajo. Tetapi ketika mereka berada di pertengahan pancang pemisah yang terakhir, nampaknya lilitan akar bunga merah kembali berusaha sedikit demi sedikit untuk lalu mendahului haluan jalur dari Pendekar Hulu Bukit Tabandang yang berada di depan di kawasan pancang pemisah yang terakhir ini. Tinggal beberapa meter perjalanan mereka akan berakhir. Masuk, segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Sementara hilir yang ke-23, Panglimo Toduang dari Pisang Brebes berhadapan dengan Kori Keramat Tuan berpacu sudah di kawasan pancang pemisah yang kelima ini. Melintas sudah atau membelah pancang pemisah yang kelima di pertengahan ataupun sebelum pertengahan pancang terakhir ini. Jalur Kori Keramat Tuan Nagori dari Pembatang sudah dapat mendahului haluan Panglimo Toduang dari Pisang Brebes Kecamatan Gunung Toar yang berada di sebelah sisi jalan sebelah kiri. Sedikit demi sedikit mereka tetap berusaha untuk menyamakan. Yang jelas Kori Keramat Tuan Nagori berhenti mendayung karena mereka hampir saja sampai ke finish. Nah, masuk sudah hilir ke-23. Sementara hilir ke-24, Tuah Inayan Manulang Untung ke-21 berhadapan dengan Tua Dato Imbang Dalam dari Petalongan Pasir Putih, Kabupaten Indragiri Hulu jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Tua Dato Imbang Dalam. Nah, inilah jalur Tua Inayan Mandulang Untung 2011 dari Pulau Aro, Kecamatan Kuantan Tengah. Tower Agung yang berada di sebelah kanan berhenti mendayung. Ini menunjukkan memberi peluang kepada Tua Inayan Mandulang Untung Pulau Aro yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Pada saat ini Tua Inayan 2011 ini nampaknya memang santai saja ketika lawannya berhenti mendayung di kawasan pancang pemisah yang terakhir ini, yakni jalur Tower Agung dari Koto Gunung, Kecamatan Kuantan Mudik. Sementara di belakang dari hilir ke-24 Desa Pembatang, Kecamatan Pangean jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Kori Keramat Tuan Nagori.
Nah, inilah dia Todong Bakotat Bunga Kirana yang tampaknya melewati sudah pancang pemisah yang kelima, berada di kawasan pancang pemisah yang keenam. Todong Bakotat Bunga Kirana dari Pau Angit Pangian ini tampaknya saudara benar-benar membuat kejutan, meninggalkan satu buah jalur untuk jadi Alam Bagontar di jalan sebelah kiri. Hanya tinggal beberapa meter, tampaknya Todong Bakotat Bunga Kirana segera menembus di garis finish pada hilir yang ke-26. Masuk sudah hilir yang ke-26, silakan berputar dan merapat ke depan hakim. Mendulang untung 2011 dari Desa Pulau Arif, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Pawar Agung dari Desa Kota Gunung, Kecamatan Gunung Tuar, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Dua Inayan Mandulang untung 2011. Nah, sementara untuk hilir yang ke-27, hilir yang ke-28 berada sudah di depan pancang pemisah yang kelima. Nah, di belakangnya disusul sudah oleh hilir yang ke-29, terusan Nagosati dari Pulau Deras, Singa Kuantan Sungai Pinang, mantan juara pada tahun 2007 lalu saudara-saudara. Nah, saat ini berada sudah di depan pancang pemisah yang kedua, sementara hilir yang ke-28 untung jadi Alam Bagontar dari Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Gunung Tuar, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Todong Bakotat Bunga Kirana dari Desa Bawangit, Kecamatan Pangean, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Todong Bakotat Bunga Kirana. Kembali kita lipat dan kita kabar untuk hilir yang ke-28, Keramat Sakti Alam Bagontar saat ini depan pancang pusat akhir arena pancang pusat ke-6 masih dalam keadaan unggul, sementara memimpin di depan haluan jalur Garuda Emas Bintang Arena dari Kampung Medan yang saat ini menempati posisi jalan sebelah kiri. Hanya tinggal beberapa meter menjelang mengakhiri perjuangan kedua buah jalur. Masuk sudah hilir yang ke-28, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara di depan pancang pemisah yang kelima tampaknya Singa Kuantan mendapatkan rival terberat dari lawan tanding terusan Nagosati Pulau Deras yang merupakan andalan. Terusan Nagosati Pulau Deras yang berada di jalan sebelah kiri hampir mampu menyamakan haluannya dengan Singa Kuantan, sang mantan juara event nasional 3 tahun yang lalu saudara-saudara. Nah, saat ini masih dalam keadaan sementara di pertengahan pancang pemisah yang ke-6, Singa Kuantan Sungai Pinang dari Kecamatan Hulu Kuantan masih saja tampil di depan haluan jalur terusan Nagosati. Saat ini saudara-saudara hanya tinggal beberapa meter menjelang mengakhiri perjuangan kedua jalur. Masuk sudah hilir yang ke-29, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara hilir kanan sampai di depan pancang pemisah yang keempat, berada di kawasan pancang pemisah yang keempat, memasuki arena pancang pemisah yang kelima. Tampaknya benar-benar tangguh Delima Indah Permata Kuantan untuk disaingi oleh jalur Pelajar Muda Sungai Nanggai. Garuda Emas Bintang Arena dari Desa Kampung Medan, Kecamatan Kuantan Hilir, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Keramat Sakti Alam Bagontar DPRD dari Pulau Komang Sutajo, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Keramat Sakti Alam Bagontar DPRD. Kembali kita lipat dan kita kabar untuk hilir yang ke-31, Delima Indah Permata Kuantan BKD Kuansing masih saja memimpin di depan haluan jalur Pelajar Indah Sungai Nanggai yang berada di depan pancang pemisah yang ke-6 saat ini saudara-saudara. Nah, hanya tinggal beberapa meter, masih dalam keadaan sementara memimpin Delima Indah Permata Kuantan BKD Kuantan Singi, sementara lawannya Pelajar Sungai Nanggai berhenti sudah mendayung. Masuk sudah hilir yang ke-31, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara hilir yang ke-32, Cahaya Pendekar Ratu Intan dari ujung Tanjung Seberakun berada di jalan sebelah kiri, berhadapan oleh haluan jalur Bukit Terusan Macan Putih dari Pengalihan. Terusan Nagosati dari Desa Pulau Dore, Kecamatan Pangean, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Singa Kuantan dari Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Singa Kuantan. Kembali kita lipat untuk hilir yang ke-32, Bukit Terusan Macan Putih saat ini melewati sudah pancang pemisah yang kelima, berada di arena pancang pemisah yang ke-6, masih dalam keadaan sementara, tetapi benar-benar tangguh untuk dihadapi oleh Cahaya Pendekar Ratu Intan yang berada di jalan sebelah kiri.
berada sudah di pertengahan pancang pemisah yang terakhir, saudara-saudara. Berhenti sudah mendayung, sementara belum menembus ke garis finish, namun lawannya tertinggal sudah. Sementara depan pancang pemisah yang kelima, Singa Ngarai dari Pulau Kalimantan jalan sebelah kiri, Sultan Garang dari Sono Godang, Pulau Kumpai kawasan pancang pemisah yang keenam, Sultan Garang dari Pulau Kumpai Pangean ini tampaknya tetap saja memimpin, sementara di depan haluan jalur Singa Ngarai dari Pulau Kalimantan ini. Nah, akankah kemenangan ini menjadi tiket ke hari kedua esok sore? Belum bisa kita pastikan, hanya tinggal beberapa meter menjelang menembus garis finish. Sultan Garang masuk sudah. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Kembali arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal. SMA 1 Negeri Teluk Kuantan berada di jalan sebelah kiri. 9 langkah Putri Samudra dari Banjar Lopak Kecamatan Benai. Nah, sudah 31 Delima Indah Permata Kuantan BKD Kuansing dari Desa Sei Kecamatan Kuantan Mudik jalan sebelah kiri berhadapan dengan Lajau Indah Sungai Nangai dari Desa Sumpuh Kecamatan Hulu Kuantan jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Delima Indah Permata Kuantin BKD Kuansing. Kembali kita lihat masih dalam keadaan memimpin haluan jalur 9 langkah Putri Samudra dari Banjar Benai ini, saudara-saudara. Akankah kemenangan ini akan merupakan kemenangan untuk mengantarkannya ke hari kedua? Tentunya semakin bisa dipercaya karena jalur ini meninggalkan sudah 1-2 jalur lawannya di belakang. Nah, saudara-saudara, saat ini inilah dia jalur 9 langkah Putri Samudra dari Banjar Benai Kecamatan Benai, saudara-saudara. Hanya tinggal beberapa meter menjelang menembus ke garis finish. Masuk sudah hilir yang ke-34. Sedangkan Sultan Garang di Sono Godang dari Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangan jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Sultan Garang di Sono Godang. Kembali kita lipat dan kita cover untuk hilir yang ke-38. Dayung Batuah Bujang Kalelek berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Panglima Satu Toar berada di jalan sebelah kanan. Memimpin saat ini sementara haluan jalur Panglima Satu Toar, mantan juara event nasional ini yang harus dihadapi oleh Dayung Batuah Bujang Kalelek dari Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman berada sudah di depan pancang pemisah. Tampaknya masih memimpin di depan haluan jalur Dayung Batuah Bujang Kalelek dari Pulau Panjang Hilir. Sementara di belakangnya diikuti oleh hilir yang ke-39 Agung Kuantan Pulau Tengah jalan sebelah kiri, Bintang Emas Jaya Intan Tanjung jalan sebelah kanan. Sementara hilir yang ke-38 berada sudah di depan pancang pemisah yang terakhir atau di depan garis finish. Hanya tinggal beberapa meter, perjuangan bakal berakhir. Masuk sudah hilir yang ke-38. Segera berputar. SMA Negeri 1 Pulau Kuantan dari Pulau Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah jalan sebelah kiri berhadapan dari Desa Banjar Benai Kecamatan Benai jalan sebelah kanan. Yang menang adalah 9 langkah Putri Samudra. Sementara hilir yang ke-39 Bintang Emas Jaya Intan berada di jalan sebelah kanan unggul sementara sudah atas lawannya Agung Kuantan dari Pulau Tengah Seberakun Kecamatan Benai yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, Bintang Emas Jaya Intan pahlawan sebilah pedang tajam dari Kecamatan Hulu Kuantan ini tampaknya berada sudah di depan pancang pemisah yang ke-6, sementara tidak tersaingi oleh Agung Kuantan dari Pulau Tengah Seberakun ini. Masuk sudah hilir yang ke-39, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Hilir yang ke-40 Pangeran Fortuna Raja Ponsel berada di jalan sebelah kiri kanan. Nah, saudara-saudara, saat ini memimpin sudah Awer Sarumpun Sungai Lagu dari seberang taluk yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih Pangeran Fortuna Raja Ponsel dari Pulau Rumput yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, tampaknya perjuangan dua buah jalur benar-benar ketat.
melewati pancang pemisah yang kelima, berada di arena pancang pemisah yang keenam. Hanya tertinggal beberapa meter, saudara. Sayang saat ini di pertengahan pancang pemisah yang terakhir, tampaknya haluan jalur Awar Sarumpun Sungai Lago Seberang Taluk memimpin sudah di depan, saudara-saudara. Di haluan jalur Pangeran Batuna Raja Bonsai Pulau Rumput hanya tinggal beberapa meter menjelang perjuangan mereka berakhir. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung serta para pendengar sekalian, kembali kami ingatkan kepada para penonton dan para pengunjung sekalian, anak bujang Pendekar Kuantan berada di jalan sebelah kiri, masih dalam keadaan tertinggal oleh haluan jalur Buaya Danau Dato Ongwang yang berada di jalan sebelah kanan. Melintas sudah di depan pancang pemisah yang keempat, memasuki sudah kawasan pancang pemisah yang kelima saat ini, saudara-saudara. Masih saja dalam keadaan sementara. Sementara hilir yang ke-42 juga sudah dilepas oleh panitia pelepas. Antara Hujan Emas Sako Pangen jalan sebelah kiri dengan Panji Sakti Rantau Kuantan juga dari Tebro Panjang berada di jalan sebelah kanan. Hilir yang ke-39 Agung Kuantan dari sebelah tengah Kecamatan Tanah jalan sebelah kiri berhadapan dengan Bintang Emas Cahaya Intan dari Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Bintang Emas Cahaya Intan. Kembali kita lipat dan kita kabar untuk hilir yang ke-41. Nah, saudara-saudara, tampaknya Buaya Danau Dato Ongwang benar-benar tangguh untuk dipulangkan oleh anak bujang Pendekar Kuantan ini. Nah, saudara-saudara, di pertengahan pancang pemisah yang terakhir ini, tampaknya hanya tinggal beberapa meter perjuangan kedua buah jalur berakhir. Kedua jalur pun berhenti sudah mendayung. Masuk sudah hilir yang ke-41, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara hilir yang ke-42 Hujan Emas dari Sako Pangen jalan sebelah kanan benar tangguh untuk dihadapi oleh Hujan Emas dari Sako Pangen, saudara-saudara. Tampaknya santai sudah pergerakan dua jalur hilir yang ke-42 ini. Antara Panji Sakti Rantau Kuantan yang saat ini meninggalkan sudah satu buah jalur lawannya di belakang, yakni jalur Hujan Emas dari Sako Pangen yang berada di jalan sebelah kiri. Di pertengahan pancang pemisah yang ke-6, tampaknya Panji Sakti hampir memastikan menembus ke garis finish. Hanya tinggal beberapa meter, saudara-saudara. Hilir yang ke-42 ini berakhir dalam perjuangannya untuk merebut tiket ke hari kedua. Hilir yang ke-40 Pangeran Fortuna Raja Bonsai dari Kecamatan Luntar jalan sebelah kiri berhadapan dengan Awar Sarumpun Sungai Lago dari Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Awar Sarumpun Sungai Lago. Tertinggal di depan pancang pemisah yang ketiga. Akankah Kota Dumai ini tidak berhasil melaju ke hari kedua? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini persaingan kita masih dalam keadaan sementara, memimpin tipis saja di depan haluan jalur Onggang Sati Rimbo Bunian yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, ambil alih sudah sementara Perseri Kota Dumai, saudara-saudara, di jalan sebelah kanan ini atas haluan jalur Onggang Sati Rimbo Bunian, saudara-saudara. Sama sudah kembali haluan, ambil alih sudah Onggang Sati saat ini, saudara, menjelang ke pancang pemisah terakhir. Hanya tinggal beberapa meter, masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara hilir yang ke-44, hilir yang ke-44 sementara di belakangnya adalah hilir yang ke-45, Giriang-Giriang Rimbo Putri Maimbau dari Jaya Kopa berada di jalan sebelah kiri. Mariam Onggan Parau berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, tampaknya berada sudah di depan pancang pemisah yang kelima saat ini. Masih memimpin dalam keadaan sementara Giriang-Giriang Rimbo Putri Maimbau dari Jaya Kopa yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, akankah kemenangan sementara ini Maimbau atas haluan jalur Mariam Onggan Parau, saudara-saudara? Belum bisa kita pastikan. Nah, hampir sama haluan kedua buah jalur di pertengahan pancang. Ambil
Ambil alih sudah Marian Onggam Parau di depan pancang pemisah yang ke-6 ini. Di pertengahan pancang pemisah terakhir hanya tinggal beberapa meter. Sama kembali haluan kedua buah jalur oleh Giriang Rimbo Putri Membau dari Jaya Kopa jalan sebelah kiri. Hanya tinggal beberapa meter menjelang mengakhiri perjuangan berjalan. Masuk, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Yang saat ini adalah hilir yang ke-41 jalan sebelah kiri berhadapan dengan Buaya Danau Dato Agung dari Desa Bandar Alaikari, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Buaya Danau Dato Agung. Yang kita saksikan sekarang ini adalah hilir yang ke-46 Selendang Putih Bukit Keramat dari Pulau Mungkur jalan sebelah kiri. Limbago 1 Rantau Kuantan dari Kopah berada di jalan sebelah kanan. Saat ini tampaknya memimpin sudah Limbago 1 Rantau Kuantan dari Kopah yang berada di jalan sebelah kanan. Hanya tinggal beberapa meter menjelang menembus garis finish. Masuk sudah. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Pendekar Kunyang Raja Kuantan dari Pabaun Hulu jalan sebelah kiri berhadapan dengan Todong Hitam Dubalang 1 dari Lombok berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, haluan kedua buah jalur persis sama di depan pancang pemisah yang ketiga saat ini. Pangeran Baru Tumpuan Nagari dari Desa Pulau Baru Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Kalo Jengking Tigo Jumbalang dari Desa Sungai Mano, Kecamatan Kuantan Muduk, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Kalo Jengking Tigo Jumbalang. Masih dalam keadaan sementara, saudara-saudara, Pendekar Kunyang Raja Kuantan dari Pabaun Hulu tertinggal sementara oleh Todong Hitam Dubalang 1 dari Lombok yang berada di jalan sebelah kanan di depan pancang pemisah yang kelima, memasuki arena pancang pemisah yang ke-6. Saat ini tampaknya kembali kedua haluan jalur tampaknya hampir dalam keadaan sama. Masih sementara Todong Hitam Dubalang 1 memimpin saat ini atas haluan jalur Pendekar Kunyang Raja Kuantan Pabaun Hulu yang berada di jalan sebelah kiri. Hanya tertinggal hitungan sentimeter saja, saudara-saudara. Haluan jalur Pendekar Kunyang Raja Kuantan akankah mampu diperpantai ambil alih? Nah, sama sudah haluan kedua buah jalur di depan garis pancang pemisah terakhir. Hanya 3 meter. Masuk, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, saudara-saudara, tampaknya hilir yang ke-48 terjadi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Mariam Onggan Parau dari Desa Kepala Pulau Basrah, Kecamatan Kuantan Hilir, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Giriang Rimbo Putri Membau. Nah, ini dia Putri Tolong 1 Kato dari Ketabahan jalan sebelah kiri. Upah Sawe Himbo Dusun dari Pasar Baru berada jalan sebelah kanan. Sama sudah haluan kedua buah jalur. Akankah Putri Tolong 1 Kato mampu menyamakan haluannya yang saat ini masih tertinggal oleh haluan jalur Upah Sawe Himbo Dusun? Sama sudah haluan kedua buah jalur, saudara-saudara, persis di depan garis finish. Siapakah yang akan menembus lebih awal? Masuk, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim berhadapan dengan Putra Linjano Bukit Tangkuriang yang berada di jalan sebelah kanan, diikuti oleh hilir yang ke-51 antara Rajo Rimbo Kumanyang dari Pulau Iyu berhadapan dengan Rajo Sati Panglima Hitam dari Pulau Madinah menempati posisi jalan sebelah kiri. Sedangkan yang berada di depan pancang pemisah yang kelima di kawasan pancang pemisah yang ke-6 saat ini adalah Todong Biso Rimbo Piako. Nah, sang mantan juara bertahan pada tahun 2007 yang lalu dari Kecamatan Kuantan Mudik. Nah, saudara-saudara, saat ini unggul sementara atas lawannya Putra Linjano Bukit Tangkuriang yang berada di jalan sebelah kanan. Masuk sudah hilir yang ke-50, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Jalan sebelah kiri
berhadapan Rajo Rimbo Kumanyang dari Pulau Ingu berada di jalan sebelah ke kanan, memimpin Kumanyang yang berada di jalan sebelah kanan. Atas lawannya Rajo Sati Panglima Hitam yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, kita nantikan hilir yang ke-50 sampai menembus ke garis finish. Masih sementara Rajo Rimbo Kumanyang memimpin di depan, haluan jalur Rajo Sati Panglima Hitam saat ini di depan garis pancang pemisahan terakhir sudah. Nah, saudara-saudara, masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara saat ini adalah hilir yang ke-52, Pangeran Sumerajo dari Pulau Gedang Kari jalan sebelah kanan, Putri Dewa Bukit Indah dari Pasir sebelah kiri memimpin saat ini. Pangeran Sumerajo Pulau Gedang Kari Kecamatan Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih Putri Dewa Bukit Indah dari Pasir Sialang. Saudara-saudara, Inhu saat ini berada di jalan sebelah kiri, masih dalam keadaan tertinggal oleh haluan jalur Pangeran Sumerajo. Saudara-saudara, sampai di depan garis pancang pemisah terakhir hanya tinggal beberapa meter menjelang mengakhiri perjuangan kedua buah jalur. Masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara yang di depan dari Teluk Pauh Cerenti berhadapan dengan Endang Rumus Bang Riau dari Banjar Guntung berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, benar-benar akurat perjuangan dua buah jalur sampai di depan pancang pemisah yang kelima, memasuki kawasan pancang pemisah yang keenam atau pancang pemisahan terakhir. Masih dalam keadaan sementara Endang Rumus Bang Riau memimpin saat ini, saudara-saudara, atas haluan jalur Pangeran Hilir Rantau Kuantan. Nah, sama sudah haluan dua buah jalur Pangeran Hilir yang tadinya tertinggal ambil alih sudah di depan garis pancang pemisah terakhir. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Saudara-saudara, masih dalam keadaan sementara, barangkali secara kasat mata tertinggal satu buah pancang pemisah. Jalur Pramuka Sispala PMR Trio Ganas di belakang, kemudi jalur Niang Kuantan Cahaya Nagori sampai di depan pancang pemisah yang ke-6. Nah, sementara hilir yang ke-56, Ratu Duo Insan Botol Sati dari Pulau Aro jalan sebelah kiri berhadapan dengan Halilintar Gelombang Cahaya Putih dari Sungai Kelelawar berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, kampanye Niang Kuantan Cahaya Nagori, Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar, tinggal menembus ke garis finish. Sementara lawannya masih berada di arena pancang pemisah yang keempat. Saat ini kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Halilintar Gelombang Cahaya Putih mampu dipertahankan sampai ke garis finish. Belum bisa kita perhatikan, saudara-saudara, belum bisa kita pastikan karena mendapatkan perlawanan yang cukup akurat, yang cukup ketat dari haluan jalur Ratu Duo Insan Botol Sati yang berada di jalan sebelah kiri, berpacu jarak jauh karena jalur Halilintar Gelombang Cahaya Putih jauh ke sebelah kanan pancang pemisah. Nah, saudara-saudara, saat ini kendati memimpin setengah jalur, namun tetap saja diperpendek kekalahan oleh haluan jalur Ratu Duo Insan Botol Sati menjelang menembus ke garis finish. Kita nantikan, saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Namun saat ini tetap ditempel secara ketat oleh haluan jalur Macan Kumbang Pelumpang Sati yang berada di jalan sebelah kiri. Masuk sudah arena pancang pemisah yang kelima, kendati hanya tipis saja, saudara. Berbahaya haluan jalur Dubalang Pansing hampir mampu disamakan. Nah, sama sudah haluan kedua buah jalur hilir yang ke-58 di depan pancang pemisah yang kelima. Nah, kembali tampaknya terlihat sedikit perbedaan
perbedaan memimpin kembali Bubalang Konsing dari Muaro Sentajo yang berada di jalan sebelah kanan atas haluan jalur Macan Kumbang Palembang Sati yang berada di jalan sebelah kiri. Kita nantikan saudara-saudara, akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Bubalang Konsing ini akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan saudara-saudara untuk merebut tiket ke hari kedua. Hanya tinggal beberapa meter, perjuangan dua buah jalur bakal berakhir. Masuk sudah hilir yang ke-58, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Haluan jalur Sultan Sati Semang Baru yang berada di jalan sebelah kiri. Sementara di belakangnya diikuti sudah hilir yang ke-61, baju berantai Sultan Benai dari Kota Benai jalan-jalan sebelah kiri berhadapan dengan Cintomani Periang Batua berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, saat ini Keramat Sati Raja Cikuan memimpin sudah di depan sampai di garis pancang pemisah yang ke-6 ini atau di pertengahan pancang pemisah yang terakhir. Nah saudara-saudara, berhenti sudah mendayung, tampaknya hanya tinggal menembus garis finish saudara-saudara. Masuk sudah hilir yang ke-60, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Kita liput dan kita cover untuk hilir yang ke-61. Baju berantai Sultan Benai berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Cintomani Periang Batua. Keramat TNRI berada di jalan sebelah kiri. Binti Mandi dari Pulau Kijang Basra berada di jalan sebelah kanan. Sedangkan yang berada di pancang pemisah yang kelima adalah hilir yang ke-61. Cintomani Periang Batua yang menempati posisi jalan sebelah kiri disamakan sudah haluannya oleh jalur baju berantai Sultan Benai yang berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, Cintomani Periang Batua di jalan sebelah kanan memimpin sudah tampaknya saudara-saudara atas haluan jalur baju berantai Sultan Benai berada di jalan sebelah kiri. Sama sudah haluannya di 2 SP jalan sebelah kiri mampu menyamakan haluan, ambil alih kemenangan sementara di depan garis finish saudara-saudara. Masuk, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Keramat BPN RI dari Bukit Pedusungan ini adalah rival terberat Putu Mandi Mayang terurai ini, namun partner terdekatnya. Nah saudara-saudara, dari Kecamatan Kuantan Mudik ini yang merupakan partner dari jalur Putih Mandi Mayang terurai, tetapi merupakan rival terberatnya. Nah saat ini hanya tinggal beberapa meter. Sujud syukur si bokah cilik yang berada di haluan jalur gelombang putih Danau Keramat karena jalurnya menembus ke garis finish. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Saat ini kita tunggu dipanggil dan dilepasnya hilir yang ke-6. Nagori bergalah ke arah hulu Batang Kuantan ini, ataukah Gajah Tunggal Bukit Tigo bakal berhanyut pada sore hari ini. Nah saudara-saudara, di depan pancang pemisah yang keempat, hampir memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima, Gajah Tunggal Bukit Tigo Pulau Darah dari Pulau Beralo Papua. Baju berantai Sultan Benai dari Desa Kota Benai, Kecamatan Benai, jalan sebelah kiri. Cintomani Periang Batua dari Desa Pulau Aro, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah baju berantai Sultan Benai. Nah, di depan pancang pemisah yang kelima tampaknya Harimau Pain Tuah Nagori memimpin sudah atas haluan jalur Gajah Tunggal Bukit Tigo dari Pulau Beralo Basrah. Saudara-saudara, akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Harimau Pain Tuah Nagori mampu dipertahankan sampai ke garis finish untuk memulangkan Gajah Tunggal Bukit Tigo ini? Belum bisa kita pastikan saudara, karena perjuangan masih ada lagi setengah pancang pemisah atau garis pancang pemisah yang terakhir. Masih dalam keadaan sementara Harimau Pain Tuah Nagori memimpin di depan haluan jalur Gajah Tunggal Bukit Tigo menjelang menembus ke garis finish. Hanya tinggal beberapa meter. Masuk, silakan berputar dan merapat di atas haluan jalur Keramat Jubah Merah Muaro Sentajo yang berada di jalan sebelah kanan, berada depan pancang pemisah yang ketiga, memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat. Akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Pelangi
jalur Keramat Jubah Merah dari Muaro Sentajo Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kanan untuk merebut tiket ke hari yang kedua. Belum bisa kita pastikan saudara-saudara. Sementara perjuangan masih terjadi di depan pancang pemisah yang keempat. Di depan pancang pemisah yang kelima saat ini masih dalam keadaan sementara memimpin Pelangi Indah Cahaya Biru Riau Pos dari Kota Kombu yang berada di jalan sebelah kiri atas haluan jalur Keramat Jubah Merah. Muaro Sentajo yang berada di jalan sebelah kanan. Belum bisa kita pastikan saudara. Benar-benar ketat perjuangan kedua buah jalur saat ini masih dalam keadaan sementara. Haluan jalur dari Pelangi Indah Cahaya Biru memimpin kendati hanya tipis saja, hitungan sentimeter saudara-saudara atas haluan jalur Keramat Jubah Merah yang berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, para pengunjung dan para penonton serta para pendengar, masih dalam keadaan sementara Pelangi Indah Cahaya Biru memimpin di depan haluan jalur Keramat Jubah Merah yang berada di jalan sebelah kanan. Hanya tinggal beberapa meter, masuk hilir yang ke-65 segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Gagal dilepas. Dilanjutkan dengan hilir yang ke-68 antara Tua Inayan Mandulang Untung 2007 dan juara 2007 yang lalu. Secara ekstra ketat dengan jalur pendekar Batuah Sungai Songsang yang berada di jalan sebelah kanan yang tetap selalu menempel secara ketat. Nah saudara-saudara, di depan pancang pemisah yang hilir yang ke-64 Gajah Tunggal Bukit Tigo dari Desa Pulau Bralo, Kecamatan Rampok dari seberang Pulau Busuk tetap saja menempel, mencoba untuk mengurangi jarak kekalahan, memperpendek jarak ketertinggalannya. Saat ini berada sudah di pertengahan pancang pemisah yang ke-6, sementara jalur Putri Aur Duri Sakti memimpin unggul di depan, sementara tertinggal masih Rampok seberang Pulau Busuk Inuman ini. Hanya tinggal beberapa meter perjuangan kedua buah jalur terakhir setelah menembus di garis finish. Masuk sudah hilir yang terakhir, yakni hilir yang ke-69 segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Baiklah Samudra, dengan demikian nampaknya terancam sudah Dewa Ruci Arus Samudra yang berada di sebelah kanan, tetapi nampaknya tinggal beberapa meter ke depan, hampir sudah dekat, tetapi Rasau Indah tidak mau ketinggalan, berusaha sekuat tenaga untuk menyamakan haluan. Nah masuk sudah hilir ke-9, segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim.